fraksi Partai Demokrat, Mas Sartono. Terima kasih, Mas Maman yang kami hormati, pimpinan Komisi 7, para sahabat Komisi 7, baik yang hadir fisik maupun virtual, dan Pak Sekjen, Pak Dirjen Listrik, Dirjen EPTKE, dan Kepala BPSDM, dan seluruh jajaran Kementerian SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat tersebut tercurah siang dan malam. Semoga kita menjadi insan-insan yang pandai akan mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbil alamin. Setelah tadi dimulai dengan interupsi, yaitu perihal tentang bantuan pasang baru listrik BPPL dan juga PJUTS. Saya merefreshing kembali begitu bahwa program BPPL ini kan program yang baik begitu, program yang mulia, dan terus harus dikembangkan hal ini. Dan ke depan kan kita mendorong green energy lah. Nah, listrik ini sebagai andalan termasuk sektor transparan untuk terus dimaksimalkan gitu, dioptimalkan lah, kurang lebih begitu. Dan masukan-masukan tadi hampir merata begitu, Pak Dirjen Listrik, bahwa apa yang saya tadi sampaikan begitu sama juga itu realitas di lapangan begitu. Dalam forum yang baik ini begitu, pimpinan, saya pikir perlu juga dari pihak kementerian, Dirjen ini untuk menunjuk lah atau LO lah begitu, supaya dari Dirjen itu kalau mungkin sibuk beliau, ada seseorang yang tugas ya di dalam D2D begitu untuk menjadi liaison official lah, supaya komunikasi itu bisa berjalan dengan baik gitu, ya, tidak terputus gitu. Bapak mungkin dapat WA banyak itu ribuan, nah tapi ada khusus ya, LO begitu yang ngurusin ini. Ya, jadi nanti di dalam rekomendasi atau kesimpulan perlu juga itu ditekankan pimpinan, supaya nanti rapat minggu ke depan atau bulan ke depan masih hal yang sama begitu. Ya, jadi dia tahu betul, dan masukan-masukan tadi apa adanya itu, tidak ada yang dipelintir begitu. Panas karena sudah mendekati mau pemilu ini Pak Dirjen. Jadi agak cepat tersinggung kita ini. Ya. Saya yang biasa tidak bicara juga hari ini saya bicara begitu. Ini yang perlu harus menjadi catatan. Kan ya tugas konstitusi itu begitu kita, selain kita mengawasi anggaran juga legislasi, dan juga memperjuangkan harapan aspirasi rakyat yang diwakilinya, itu tugas kita begitu. Kalau kita tidak berjuangkan dengan ngotot ini ya kita salah gitu, dicatat juga oleh rakyat gitu ya, tidak gampang begitu. Sudah begini pun sudah berjuang dan menjalankan aspirasi dengan baik, tahu-tahu dipotong di tikungan, itu terjadi itu Pak. Jadi ini yang mengapa hal ini yang begitu kita begitu concern tentang program-program yang baik ini, yang mulia ini. Realitasnya selama kemerdekaan ini rakyat ratusan ribu yang belum mendapatkan listrik. Tadi Ibu Ratna sampai memohon-mohon itu. Biasanya kalau Jawa Timuran, cuk ini opo ini cuk, itu kan gitu biasanya. Tapi sampai mohon-mohon, saya terjemahkan itu artinya. Jadi ini harus menjadi catatan begitu, supaya tidak sampai meledak atau sampai berdiri di meja kita ini. Ini yang jadi concern kami. Juga tentang tadi LO perlu penting begitu. Jadi mereka akan menerima keluhan-keluhan daripada anggota. Ya, Pak. Kedua tentang BPJS, ini juga hal yang luar biasa Pak Dirjen. Program yang baik begitu, karena realitasnya walaupun kami ini di Jawa, isu yang panas juga itu BPJS. PJUTS ini saya terangkan ke
Pak Dirjen dan seluruh kita semuanya, begitu bahagianya rakyat itu, ya. Mereka itu selama berpuluh tahun tidak ada aliran listrik. Jadi kalau itu nyala, Pak Dirjen, mereka sore hari itu sudah berkumpul di bawah lampu itu sampai malam. Bahkan ada TV di situ dan senang sekali. Ini kan program yang bagus juga, bisa mengurangi program keluarga berencana ini. Kalau tidak ada hiburan kan nambah banyak itu putra-putra di daerah. Jadi akan berat itu. Jadi ini program yang mendapatkan pahala begitu. Jadi tentang kualitas, juga tentang mekanismenya, tentang kadang-kadang juga ada perbedaan politik begitu. Ini ada juga hal-hal yang juga harus bisa dipermudah lah begitu. Jangan sampai karena perbedaan politik di kabupaten itu akhirnya lambat implementasinya. Saya pikir juga pernah kita diskusikan dengan Pak Dirjen Listrik waktu itu tentang undang-undang pemerintahan desa. Saya pikir itu juga salah satu solusi. Selanjutnya yang juga untuk menjadi perhatian kita bersama begitu pimpinan, mengapa serapan ini kok lambat itu, padahal ini sudah semester mendapatkan semester realisasi di dalam serapan. Yang menjadi pertanyaan, ono duit enggak ini? Ya, ini juga perlu ditanyakan ini. Ada uang enggak? Ada dananya enggak ini? Dari kementerian terkait yang mempunyai tugas untuk merealisasikan, mencairkan dana itu. Ini juga harus terbuka. Jadi kalau enggak ada ya kita bantulah dari dana, kurang lebih begitu. Makanya dibentuklah panja pendapatan penambahan pendapatan negara yang diketuai oleh Pak Maman. Mungkin itu saja pimpinan yang menjadi poin-poin penting yang harapan kami bisa dimasukkan di dalam kesimpulan nanti, supaya setiap rapat kerja atau rapat dengar pendapat kita baca itu apa aja yang menjadi keputusan hari ini, kita bacakan supaya tidak dilupakan dengan permasalahan-permasalahan yang begitu banyak di negeri ini. Demikian kurang lebih, mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.